Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Halo Gemini, selamat datang di channel saya. Ini adalah energi untuk Februari 2023. Energi-energi ini mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya, oke? Kita akan mulai dengan energi yang pertama ya. Kartu yang kamu dapat adalah loss, kehilangan atau merasa kehilangan. Kata kuncinya di sini adalah grief, sadness, dan resurrection. Yang artinya kesedihan yang mendalam dan kebangkitan kembali. Kartu tarot yang keluar adalah Five of Swords dan Judgment. Judgment juga adalah energi resurrection, kebangkitan kembali kan. Oke, ini buat kalian yang mungkin buat kalian yang punya pasangan atau punya orang dekat atau mungkin sahabat atau mungkin keluarga ya yang dekat sekali sama kalian hubungannya. Tapi sekarang atau beberapa bulan terakhir nih terasa beda gitu atau terasa kayak ada jarak di antara kalian. Biasanya kalau kita merasa ada jarak dengan orang yang biasanya dekat dengan kita, akhirnya konflik walaupun kecil tapi jadi sering terjadi gitu loh. Makanya ada Five of Swords kan di tengah-tengah. Di sini yang saya rasakan, kalau Gemini tidak ingin kehilangan orang tersebut, siapapun orang itu ya. Kalau kamu tidak mau kehilangan orang tersebut, di Februari hati-hati dengan konflik. Sekecil apapun, itu justru bisa membuat kalian tuh terpisah semakin jauh. Kalau bukan secara fisik terpisahnya, ya secara emosi. Semakin kayak orang asing lah gitu loh. Apalagi kalau misalnya ini pasangan, kalian udah menikah, udah tinggal bersama gitu kan. Kalau ada jarak secara emosional, kan gak enak ya dengan orang serumah. Padahal kita suami istri misalnya, atau padahal kita ibu dan anak atau bapak dan anak, tapi kok kayak gak ada kedekatan emosional gitu. Jadi kayak merasa kepada satu sama lain tuh seperti orang asing aja gitu, kayak orang gak kenal atau orang baru kenal gitu. Nah, kalau Gemini tidak ingin kehilangan orang tersebut, di sini kayaknya Five of Swords nih saran gitu loh. Jangan sampai konflik terjadi. Jadi, sebisa mungkin komunikasilah dengan baik dengan orang tersebut. Kalau ada yang kamu gak suka, ada yang bikin kamu irritated, bikin kamu jadi kesel, sekecil-kecilnya diomongin. Supaya jangan sampai meledak. Supaya jangan sampai nyimpen unek-unek terus akhirnya blar keluar semua dalam satu kesempatan. Itu justru yang akan menjadikan konflik yang tadinya hanya kecil-kecil jadi besar, jadi bom waktu. Jadi sebisa mungkin sebelum ada konflik, sekecil apapun misalnya konflik yang akan terjadi, sebelum ada konflik, sebisa mungkin kamu komunikasi. Kalau kamu merasa nggak bisa berkomunikasi, ya latihan atau mungkin baca di internet how to communicate effectively. Bagaimana untuk bisa berkomunikasi dengan efektif gitu loh. Karena di sini yang saya rasakan nih, dengan kartu pertama kamu loss atau kehilangan, potensinya tuh cukup besar untuk kamu dengan orang tersebut tuh jadi menjauh, jadi berjarak. Jadi kalau kamu tidak mau kehilangan orang tersebut, komunikasilah dengan dia. Apa yang kamu inginkan dari dia, apa yang kamu butuhkan, supaya nggak ada konflik-konflik kecil yang sebenarnya sepele tapi akhirnya malah bisa membuat kalian jadi asing kepada satu sama lain.
Jadi di sini yang saya rasakan itu mungkin kayak energi-energi yang iritasi gitu loh. Mungkin energi-energi yang kecil, yang sepele, misalnya pasangan kamu deh. Dia kalau habis mandi, anduknya tuh ya udah ditaruh aja di atas tempat tidur. Sampai akhirnya kasur kamu basah gitu loh. Karena dia nggak pernah mau menjemur anduknya. Contoh kecil aja kayak gitu, itu kan ngeselin juga ya. Atau misalnya kalau dia pulang kantor, misalnya kamu cewek, pasangan kamu laki-laki, kalau dia pulang kantor, sepatunya ya dilepas sembarangan. Kaos kakinya ada di yang satu, kaos kakinya ada di dekat meja makan, satu lagi ada di dekat TV. Jadi kayak hal-hal kecil yang sebenarnya kalau kita komunikasikan tuh bisa beres, tapi ini menjadi iritasi yang terus-menerus. Sehingga akhirnya konflik yang sebenarnya kecil tuh bisa jadi besar gitu loh. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh Gemini. Jangan sampai iritasi-iritasi kecil tersebut menjadi konflik yang besar. Karena kamu mendapatkan 2 kartu resurrection, bangkit kembali nih. Bangkit kembali di sini yang saya rasakan adalah ini, kekesalannya tuh bangkit lagi gitu loh. Iritasi tuh bangkit lagi. Jadi kan itu bahaya ya. Kita berpasangan sama seseorang atau kita tinggal serumah sama orang tua kita. Tapi apa yang mereka lakukan tuh kayaknya ngeselin aja. Apa yang kita lakukan juga kayaknya ngeselin aja di mata mereka. Yang akhirnya hubungan kita sama orang-orang tersebut, yang seharusnya satu rumah tuh damai, ya kan? Rumah tuh harusnya tempat kita istirahat, itu jadi nggak nyaman, jadi nggak damai. Nah, sebelum keterlanjuran kamu kehilangan orang-orang tersebut, sebaiknya komunikasi. Komunikasi penting banget nih di bulan Februari untuk kamu. Oke? So, anyway, sekarang kita lihat ya. Energi yang kedua, ini jauh lebih baik nih daripada energi yang pertama. Kamu mendapatkan kreativitas, Nine of Cups, dan Knight of Pentacles. Untungnya dalam hal pekerjaan kamu baik-baik aja, atau bahkan bagus sekali. Karena kreativitas kamu meningkat, karena kamu jadi banyak ide, kamu jadi banyak masukan untuk perusahaan tempat kamu bekerja misalnya. Atau kalau kamu punya usaha sendiri, kamu jadi berkreasi, menghasilkan karya-karya yang baru misalnya. Dan itu mendatangkan uang dengan Knight of Pentacles. Jadi Nine of Cups adalah energi kamu kreatif, energi kamu mengkreasikan sesuatu, energi kamu menikmati kreativitas kamu, kreasi kamu, hasil kerja kamu. Knight of Pentacles adalah hasil uangnya, materinya, profitnya gitu loh. Jadi energi yang kedua bisa dibilang kayak penyeimbangnya energi yang pertama. Energi pertama mungkin di urusan relationship atau di urusan rumah, urusan yang dekat di hati mungkin agak harus waspada, tapi diurus di energi yang kedua, urusan keuangan, pekerjaan, karir, dan hal-hal profesional, kamu nanjak banget nih yang saya rasakan. Entah kreativitas kamu nanjak atau keuangan kamu nanjak, pokoknya bagus lah, bisa diandalkan gitu, bisa jadi tempat pelarian kamu kalau misalnya di rumah tuh nggak nyaman. Oke? Anyway, kita lihat ya, ada energi apa lagi yang mau keluar buat kamu. Wow. The Wheel of Fortune, Temperance, kartu di belakang adalah The Empress. Ini bagus nih. Kartu energi pertama nggak ada apa-apanya sama energi yang ketiga. Di sini yang saya rasakan, mungkin karena kejatuhan uang nih atau menghasilkan uang yang lebih besar daripada bulan-bulan sebelumnya ini sangat mungkin nih untuk kamu di Februari. Karena di sini yang tadi saya udah bilang kan,
ada kemungkinan keuntungan kamu atau hasil kerja kamu tuh hasilnya kelihatan kan dengan Knight of Pentacles. Di sini di energi ketiga kamu mendapatkan di Empress. Memang energi yang berkelimpahan kan. Apalagi dua kartu yang di atasnya adalah energi-energi positif. Keberuntungan dengan the Wheel of Fortune. Temperance adalah energi kita terus mix and match. Kita terus berupaya, berusaha. Kita terus berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu loh. Dan justru karena kesabaran kamu ini untuk mengkreasikan sesuatu yang terbaik, terbagus, hasil kerja yang teroke, keberuntungan kamu berputar. Kamu ada di atas. Ya ujung-ujungnya ya berkelimpahan materi ya. Atau kalau misalnya bukan materi lah, bisa jadi kamu mungkin naik jabatan, naik pangkat, atau mungkin akhirnya kamu jadi dikenal sama bos kamu. Yang tadinya kamu cuma salah seorang anak buah aja, ini akhirnya sekarang kamu dipandang gitu loh. Dinilai sama atasan kamu bahwa kamu adalah pegawai yang bisa diandalkan, pegawai yang kreatif, pegawai yang paling oke hasil kerjanya, apapun itu bentuknya. Dua energi yang terakhir, energi kedua dan energi ketiga, ini bagus banget buat kamu di bulan Februari. Jadi energi pertama, ini ya jangan sampai kejadian ya. Tapi kalaupun misalnya kejadian pun di energi yang pertama ini, paling tidak di aspek kehidupan kamu yang lain, kamu sangat beruntung. Makanya tadi saya bilang, energi kedua adalah penyeimbangnya energi yang pertama gitu. Jadi kalau energi yang pertama sepertinya jeblok sekali, energi yang kedua tuh tinggi banget gitu loh. Ditambah lagi ada energi yang ketiga ini. Ini bagus banget nih. Tiga-tiganya nih kartu ini, walaupun major arcana semua ya, energinya berat kan kalau major arcana. Tapi di sini yang saya rasakan justru kamu akan enjoy banget di urusan kreativitas, pekerjaan, keuangan. Pokoknya profesional tuh kamu akan menikmati sekali apa yang kamu lakukan, dan kamu akan menghasilkan sesuatu yang memang terbaiknya kamu, versinya yang terbaik buat kamu. Karena kamu sabar. Temperance itu kan kita mix and match. Kita berupaya untuk bisa menggabungkan hal yang satu dengan yang lainnya supaya hasil campurannya tuh yang teroke, terbaik, terbagus gitu loh. Karena kesabaran kamu ini, keberuntungan kamu berputar. Dan dengan The Empress kamu akan berkelimpahan. Oke? Anyway, good luck Gemini. Kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.